Semoga cahaya Tiratana selalu bersemi di dalam hati kita. Semoga dengan kekuatan Buddha, Dhamma, dan Sangha mengkondisikan hati kita penuh dengan metta, cinta kasih, karuna, belas kasihan, mudita, ikut berbahagia, dan upeka, keseimbangan batin. Berjumpa lagi dengan kami di Mimbar Agama Buddha TVRI Sumatera Selatan dengan tema mengatasi kecanduan dan insomnia melalui meditasi. Ya, di sini saya tidak sendiri, saya bersama dengan seorang narasumber yang sangat ahli dalam bidangnya. Beliau adalah founder Summit Sukesekarma Mindfulness Forest Bakom yang terletak di Bakom Cianjur dengan lokasi 2 hektar, dan di sini juga beliau juga adalah seorang pembimbing meditasi di seluruh kota di Indonesia dengan sistem meditasi tahapan aktif jasmani, dan beliau juga merupakan salah satu dari pembimbing di lapas narkotika. Beliau bernama Yang Mulia Gunasiri Bhikkhu Gunasiri Thera. Ya, selamat datang Bante Gunasiri Thera. Ya, selamat. Ya, sehat Bante? Sehat. Sehat ya. Nah, dan juga kita kedatangan rekan-rekan kita, teman-teman kita dari Arya Saca Sriwijaya. Ya, selamat datang rekan-rekan semua. Namo Buddhaya. Nah, sebagai tambahan, Arya Saca Sriwijaya adalah grup meditasi bersama setiap hari Senin sampai dengan Jumat berlokasi di Dempo. Ya, oke, baik, Bante. Langsung saja Bante. Kita akan berbicara mengenai meditasi ya Bante ya. Dan pastinya kan topik kali ini sangat unik Bante karena di mimbar-mimbar sebelumnya sangat jarang diceritakan Bante. Nah, kalau kita berbicara mengenai meditasi ya Bante ya, menurut Bante mengapa penting Bante? Ya, silakan Bante. Ya, mungkin para pemirsa perlu kita pahami dulu, meditasi itu adalah satu 6 indera tertutup. Kalau kebiasaan kita dalam kehidupan hari-hari adalah 6 indera terbuka. Jadi 6 indera tertutup dia bisa menimbulkan satu kebahagiaan di mana kita bisa menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan kita. Contohnya mengenai fisik, termasuk mental kita sendiri. Mengenai topik judul kali ini kan mengatasi kecanduan dan insomnia. Perlu kita pahami kecanduan dan insomnia itu datang dari bentuk-bentuk pikiran yang di bawah sadar kita, sehingga selalu dia muncul dan kita sendiri menangkapnya. Lalu ketika Anda menangkapnya, kita ini sehingga terseret oleh semua bentuk-bentuk itu, sehingga kita akan kesulitan untuk tidur, termasuk kecanduan, kemelekatan terhadap sesuatu yang dia pernah lakukan. Untuk itu mengatasinya tentunya kita harus menutup 6 indera dengan cara meditasi. Meditasi itu melihat ke dalam, di mana Bante selalu mengatakan kita kesadaran kita ini dia mempunyai sifat dasar, yaitu dia itu aktif dan dia netral. Tentunya kita harus mencari objek di mana objek itu yang bersifat pasif, karena aktif dan pasif itu bagaikan kayak magnet. Ya. Magnet itu kan kalau sesama kutub dia akan saling menolak, kalau lain kutub dia akan saling tarik menarik. Nah, tentunya kita harus cari objek di mana objeknya itu sifatnya pasif dan dia netral. Jadi netral sama netral adalah serumpun, dan pasif dan aktif itu saling mengikat. Dengan objek aktif jasmani ini kesadaran kita akan semakin kuat, kita tracking di mana pikiran yang sangat kuat itu. Nah, ini cara mengatasi. Tentunya semua itu cara harus kita sering latihan. Dengan sering latihan kita tracking dengan pikiran, maka segala disebut kecanduan ataupun pikiran-pikiran banyak yang mengakibat Anda tidak bisa tidur itu akan terselesaikan. Mungkin sekitar demikian pengantar Bante. Ya, Bante pengantar yang sangat baik ya Bante ya. Jadi Bante bilang mungkin dari para pemirsa ini ingin mendalami lebih dalam mengenai meditasi ya Bante ya. Nah Bante, pertanyaannya itu terkadang kan kita kan kalau namanya pikiran kan pasti kan muncul dan orang pasti terkadang tidak bisa mengatasi ya Bante ya. Nah jadi bagaimana agar seseorang itu caranya, mungkin tekniknya itu yang sehingga para pemirsa pun bisa mempraktekkannya di rumah Bante? Untuk
hal kayak gini ya. Mungkin kita pahami tadi dari awal Bante udah bilang, sebab kehidupan ini kan bukan hanya 6 indera terbuka. Jadi kalau Anda sering berinteraksi dengan 6 indera terbuka, tentunya hal itu sangat sulit diatasi. Dengan cara apapun nggak bisa. Tentu ada yang mengatakan saya harus refreshing dulu. Refreshing juga termasuk 6 indera terbuka. Nah, sedangkan untuk 6 indera tertutup Anda tidak memberi porsi. 6 indera tertutup itu adalah meditasi, melihat ke dalam. Di situ ada proses-proses pembersihan baik fisik maupun mental kita akan semakin kuat. Nah, ini mungkin perlu dipahami dengan baik dulu. Seperti itu ya. Ya, ini sungguh menarik ya Bante ya. Berarti mungkin saya perlu menekankan bahwa maksud Bante di sini 6 indera terbuka adalah kita biasanya mengikuti rangsangan dari mata, dari penciuman, dari bau, dari pengecapan, dari pendengaran, dan dari kulit kita, serta mungkin dari pikiran dari masa lalu atau masa depan ya Bante ya. Di mana masa lalu itu menghasilkan regret, penyesalan, dan masa depan menghasilkan anxiety atau kegelisahan ya. Nah, mungkin Bante, apakah ada tips untuk para pemirsa bagaimana cara mempraktekkannya Bante? Untuk itu mungkin Anda harus sering datang prakteknya di tempat Bante. Nah, kebetulan Palembang kan ada di Dempo ya. Mentornya juga saya tunjukkan Taufi Sonata, beliau juga udah termasuk punya pengalaman untuk itu. Saya saran sih Anda datang secara langsung. Kalau hanya dengan mengenai pengertian-pengertian, tentunya Anda tidak akan nangkap apa itu 6 indera terbuka, apa 6 indera tertutup. Pertanyaan itu tidak akan habis kalau kita tidak praktek langsung. 6 indera terbuka artinya kita kesibukan 6 indera itu ke dalam hal-hal luar. Sedangkan 6 indera tertutup kita sibuk ke dalam melihat proses-proses baik jasmani maupun mental itu sendiri. Kalau mental yang disebut pikiran, ngantuk, bosan, perasaan-perasaan suka tidak suka, itu bisa dikelompokkan batin mental. Itu jangan diikutin karena itu semua hasil buah karma lampau. Karena itu hasil buah karma lampau, tentunya dia sangat kuat sekali sehingga kita selalu akan diseret. Kesadaran itu akan diseret. Dan perlu para pemirsa paham bahwa kesadaran itu adalah sesuatu yang kamu tahu itu kesadaran. Dan itu semua cerminan diri pribadi Anda. Jadi di mana Anda tahu sesuatu itu baik, berarti itu kesadaran. Lalu kamu lakukan perbuatan baik itu sudah termasuk pikiran. Walaupun pikiran itu pikiran positif. Demikian sebaliknya dengan jahat yang tidak baik. Kamu tahu itu jahat, itu kesadaran. Tapi setelah kamu tahu itu jahat, tapi kamu jalanin kejahatannya, berarti Anda mengikuti pikiran. Jadi baik buruk itu akan cuma yang baik itu jauh lebih membantu kita daripada yang tidak baik. Berarti di sini pengertian Bante adalah kalau orang mau praktek meditasi, mungkin istilah Buddhis itu perlu namanya ehipasiko ya Bante ya. Datang, lihat, dan buktikan langsung. Kebanyakan orang hanya membahas mengenai praktek meditasi, tapi dia tidak mempraktekannya ya Bante ya. Itu secara tak langsung itu kan termasuk pikiran. Kalau kita bahas melulu itu kan sudah di kelompok pikiran. Lebih baik kita langsung praktek, tutup mata, pikiran kita tidak ikutin. Kesadaran kita selalu sibuk di dalam jasmani, karena jasmani kita itu kan netral dan dia itu pasif sendiri. Aktif sama pasif itu kita sangat cocok sekali sih dengan objek aktif jasmani ini. Maka Bante selalu mengatakan sistem aktif jasmani meditasi ini sangat efektif. Demikian untuk mengatasi segala hal. Jadi di sini nih penekanannya adalah bahwa metode meditasi ini adalah meditasi sistem aktif jasmani ya Bante ya. Dan tadi seperti yang para pemirsa lihat, jika kalian ingin mempraktikkan meditasi ya, kalian bisa langsung datang ke Rumah Meditasi Arya Satya Sriwijaya ya. Itu lokasinya dari Patmamula ya, ke Dempo ke arah sebelah kanan. Dan di situ kita bisa praktek bersama, dan di situ kalau memperoleh manfaat memang harus praktek ya Bante ya. Tentang sistem ya, itu sebenarnya perangkat unsur aja. Beberapa perangkat unsur yang bersifat netral. Perangkat unsur inilah akan kita dengan sama-sama netral, itu kita secara teratur kita sadari dan catat, itu akan menjadi suatu kekuatan totalitas. Di sini kenapa Bante mengatakan itu efektif, maka itu butuh praktek itu. Nah, ehipasiko itu sendiri. Maka kita itu kan para pemeditator kan sudah sepakat, kita memang walaupun tempat itu masih sifat sementara, tapi itu sudah bisa kita pakai bersama. Saya sih dimanapun boleh datang.
Kalau Jakarta memang ada sendiri juga. Seperti itu. Ya, Bante, menarik Bante. Salah satu profil Bante ini saya lihat bahwa Bante adalah salah satu tutor atau pengajar di lapas narkotika ya Bante ya. Mungkin boleh cerita sedikit mengenai pengalaman Bante selama di sana seperti apa Bante? Silahkan Bante. Oh, mengenai di lapas narkotika menurut Bante itu kan karena mereka juga karena terjebak di dalam hal keinginan-keinginan, bentuk-bentuk pikiran, karena kebiasaan memakai kecanduan obat. Walaupun program pemerintah di dalam lapas ini bisa atasi melalui fisik, tapi untuk mental dia akan ketagihan muncul. Nah, kita dengan dua ini maka selesai akan dia masalah kalau si pecandu ini dia sendiri ada niat mau untuk atasi dia. Saya rasa sih semua para yang dari pengalaman Bante, para napi itu atau disebut warga binaan itu biasanya udah jenuh dengan hal-hal kehidupan yang bersifat melekat ya, sehingga dia itu kesulitan untuk mengatasi problem-problem. Tentunya dia akan ingin mau tahu lebih dalam. Bante selalu berusaha menjelaskan bahwa perlunya Anda melihat ke dalam, karena dengan melihat ke dalam kita bisa menyelesaikan masalah yang disebut mental itu. Jadi walaupun Anda diatasi dari program-program medis ya, tapi kita mental itu nggak bisa diatasi dengan medis, tapi harus diatasi dengan meditasi. Maka meditasi itu tidak pandang suku, bangsa, agama, siapapun boleh ikut, asal dia memang ada niat mau berjuang, itu yang penting. Asal itu ya dia tidak ikutin pikiran segala kemelekatan itu sendiri. Nah, demikian saya rasa sih seperti itu. Nah, Bante ini menarik ya Bante ya. Bante bilang bahwa mental ya Bante ya. Nah, kalau orang yang mentalnya sudah kecanduan, Bante, terutama seperti narkoba itu, bagaimana mereka? Apakah mereka agresif atau yang saya dengar bahwa kalau orang tidak memakai ada yang sakau dalam tanda kutip, Bante? Nah, gimana pengalaman Bante? Itu tergantung orangnya. Kalau misalnya si warga binaan ini dia nggak ada niat untuk mau mencari sesuatu yang penyelesaiannya, tentu bagi Bante sebagai mentor juga nggak akan bisa berhasil. Karena itu berhasil itu karena si warga binaan itu sendiri memang ada niat ingin roba, tapi dia mau nggak ada solusi. Dari segi fisik dia memang kelelahan, dari segi mental dia selalu lemas ke bawah. Kalau dia memang ada niat bisa, tapi kalau dia nggak ada niat ya saya sih nggak bakal bisa. Jadi sebenarnya kuncinya bukan berada di Bante. Kuncinya ada di si orangnya, si warga binaannya maupun para yogi yang lain. Itu guru yang terbaik itu adalah diri kita pribadi. Kalau diri pribadi kita nggak ada niat, tentunya kita bagaimanapun nggak mungkin kita memaksa dia harus melakukan meditasi. Nah, Bante kan cuma hanya education bahwa ini tidak baik. Kamu coba, dengan coba ini kamu akan dapat hasil. Kalau dia niatnya baik, dia dapat hasil, tentunya dia membuat dia itu suatu semangat. Jadi dia ada pengertian yang baik. Oh, ini salah loh, ini jalan yang salah. Itu yang nggak boleh saya tempuh. Nah, yang Bante penekanan itu pentingnya moralitas yang dia harus bangun dulu. Lalu bangun moralitas, munculkan niat, kita kasih jalan, solusi, kesadaran itu jangan sekutu kepada pikiran. Memang saya Bante bina di sana hampir 10 tahun lebih ya. 10 tahun Bante? Nah, tapi selama waktu COVID memang kita tidak ada kegiatan. Ada 2-3 tahun sama masa COVID-nya itu kita bisa dikatakan udah 10 tahun lebih. 10 tahun ya? Itu 10 tahun bukan waktu yang singkat Bante ya. Gitu. Berarti ya, dan juga berarti sudah banyak orang yang berhasil lah di bawah bimbingan Bante pastinya ya. Ini Bante, berarti ini sangat menarik ya Bante ya, dimana Bante bilang bahwa orang yang niat tadi, Bante bilang mengenai niat ya Bante, berarti sebenarnya bukan hanya para penderita aja Bante, umat Buddhis lainnya pun juga harus memiliki niat ya Bante ya. Kalau umat Buddhis lain tidak memiliki niat juga mereka tidak akan bisa ya Bante ya, kayak gitu ya. Akan bisa penyelesaian. Jadi yang jelas itu ya, dengan kita ke lapas ini dengan Bante hadir di sana itu memang kita akui mereka ini butuh perhatian ya. Kalau kita dari luar selalu memberi perhatian ke dia, dikit banyak dia akan bertimbang kembali, dia bisa memikir. Bante selalu mengikatkan ke dia educationnya itu bahwa keluarga Anda itu tinggal di
nunggu Anda. Anda sendiri di dalam ini waktu banyak. Kenapa kamu nggak menggunakan waktu ini untuk kamu menyelesaikan masalah yang diminta ini? Apa salahnya dicoba? Rugi sih nggak ada. Nah, itu yang jelas saya selalu memberi education bahwa hal itu, narkoba itu tidak baik untuk keluarga maupun bangsa dan negara. Baik Bante, ini menarik Bante. Nanti kita lanjut lagi dulu Bante. Oleh karena itu para pemirsa tetap di layar televisi Anda karena kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Dengan tema mengatasi kecanduan dan insomnia melalui meditasi. Ya, sebelum kita sharing pengalaman di rekan-rekan kita di sini, mungkin Bante bisa lanjutkan sedikit lagi Bante. Tadi yang mengenai tadi. Ya, intinya sih Bante berpesan baik di luar penjara maupun di dalam kehidupan hari-hari biasa ini, tentunya ada sesuatu yang berperanan di dalam hal bagaimana kamu menyikapi kehidupan ini yang penuh bergejolak ini. Satu-satunya kamu pahami, kesadaran itu adalah diri kita. Yaitu apa yang kamu tahu itu adalah cerminan diri Anda. Itu kamu harus tahu yang baik. Setelah tahu yang baik, kita jangan ikutin, tapi kita terus aktif tubuh, maka meditasi ini akan maju pesat. Meditasi tidak akan berkembang kalau kita sendiri tidak menyediakan waktu untuk mempraktekkannya. Karena kita tahu porsi yang Anda berikan kepada 6 indera tertutup itu saya rasa sih terlalu sedikit ya. Harusnya porsinya harus diperbanyak. Karena kita datang lahir punya kesadaran ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Nah, tentunya bagi yang lebih rendah biasanya dia dikuasai oleh bentuk-bentuk pikiran. Nah, itulah tergantung seseorang itu ada niat nggak untuk mau tidak ikutin pikiran itu sendiri. Nah, mungkin Bante bisa tambahkan ini yang penting para pemirsa tidak melihat siapapun, latar belakang apapun. Yang penting Anda harus menyediakan waktu minimal 1 hari 2-3 jam untuk melihat ke dalam, menghening diri lah. Saya rasa itu akan banyak membantu baik yang para pemirsa yang udah berkeluarga. Anak kita harus kita perhatikan, khususnya kita penekanan ke dia bahwa kemoralan itu penting, jangan dilanggar. Memang sekarang kita lihat pelajar maupun mahasiswa, kebanyakan mereka itu cenderungnya ke banyak pikiran, akhirnya dia stres, depresi, bahkan ada yang bunuh diri. Hal ini bisa terjadi karena dari pihak keluarga maupun pihak pelajar di sekolah maupun di mahasiswa, mereka tidak ada program-program untuk anak muda tertutup itu. Nah, makanya problem ini tidak akan terselesaikan asal kalau kita semua sebagai penanggung jawab untuk membina seorang generasi berikut lagi, kita tidak memberi education dan praktek-praktek tentang anak muda tertutup, tentunya dia tidak akan berkembang. Nah, saran Bante, cobalah kita sama-sama baik pihak orang tua maupun penyelenggara sekolah maupun di mahasiswa organisasinya, coba dikasih waktu untuk anak muda tertutup untuk praktek para anak-anak. Jangan cuma hanya saya mau tamasya, vakansi untuk santai-santai. Itu sama aja dengan anak muda terbuka. Nah, tentunya tidak menyelesaikan masalah problem yang mereka hadapi. Demikian. Wah, ini menarik ya Bante. Jadi juga Bante memberi saran untuk masyarakat bahwa jajaran organisasi, sekolah atau apapun mereka lebih baik mempraktekkan meditasi ini ya Bante. Harus ada program ke sana. Program ini ya. Ya, ini menarik sekali dan sangat penting. Oke, baik. Mungkin kita akan berbicara mengenai praktek meditasi ya. Dan kemudian di sini rekan-rekan mungkin bisa sharing pengalaman. Nah, kebetulan kita kedatangan mentor, pembimbing kita dari Rumah Meditasi Arya Satya Sriwijaya. Beliau bernama Tovi Sonata. Ya, mungkin Pak Tovi boleh sharing mengenai pengalaman Bapak. Silakan Pak, sebagai mentor.
Baik, terima kasih pada host kita Singgi, juga sebelumnya yang saya hormati para biku yang juga sangat berperan sekali dalam mendidik meditasi terutama pada diri saya sendiri. Ya, perkenalkan sebelumnya nama saya Taufi Sonata dan kami bergabung dalam Arya Saca Sriwijaya yang lokasinya di Dempo Dalam. Jadi kegiatan kami setiap hari Senin sampai Jumat kita melakukan praktek meditasi. Dari Senin sampai Jumat pukul 7 sampai 9 malam. Dan setiap 1 bulan itu kita lakukan ODM 2 minggu sekali. ODM itu One Day of Mindfulness. Nah, ini saya sedikit menerangkan kenapa kok pentingnya meditasi, terutama tadi saya mendengar bahwa meditasi ini salah satu mengatasi insomnia dan mengatasi kecanduan narkoba. Kebetulan di yayasan kami terutama di Dempo, kami sering melatih diri dan juga ada beberapa dari masyarakat yang mengalami penyakit seperti insomnia. Ada beberapa yang juga menderita kecanduan narkoba. Tetapi setelah kita pandu melalui praktek meditasi 1 minggu, 2 minggu, bahkan mereka rajin sampai 4 bulan ini mereka sudah bisa mendapatkan manfaatnya. Kenapa manfaatnya itu bisa didapat dari meditasi? Karena ketika kita praktek dalam meditasi ini, fokus kita hanya ke dalam. Kita tidak mengikuti bentuk-bentuk pikiran yang muncul. Nah, seperti tadi yang diutarakan sama Yang Mulia Bante, bahwa meditasi ini sebetulnya kita untuk mengatasi pikiran. Pikiran yang setiap hari datang itu munculnya keinginan-keinginan, munculnya yang namanya keserakahan sehingga sulit sekali untuk dikendalikan. Maka ketika kami menemukan beberapa kasus di praktek meditasi yang kita ajarkan, banyak sekali yang mendapat manfaatnya. Dan manfaatnya ini itu menjadi satu peningkatan kesadaran buat mereka. Karena satu keyakinan, satu semangat, satu konsentrasi itu tidak akan meningkat kalau kesadarannya tidak meningkat. Ketika kesadaran itu meningkat, maka seseorang itu akan meningkatnya keyakinan, semangat, dan konsentrasinya. Sehingga dari situlah menghasilkan sebuah mentalitas, moralitas, dan kebijaksanaan. Sehingga orang itu tahu menjadi pandangan benar. Sehingga untuk kembali ke masa lalunya, seperti kayak kecanduan narkoba, mereka tahu bahwa itu adalah salah atau benar. Persoalannya memang sepele, tapi ini sangat prinsip karena kalau kita tidak lakukan praktek melihat ke dalam. Dan praktek melihat ke dalam ini sebetulnya sangat efektif sekali dengan meditasi vipassana aktif jasmani. Karena dia selalu melihat apa yang muncul, yang selalu diamati sehingga sampai lenyap. Berbeda kalau kita tidak meditasi, kita hanya mengikuti pikiran. Pikiran itu bekerja terus. Nah, pada saat kita meditasi, kesadaran kita lah yang bekerja. Jadi kami harapkan kepada terutama rekan-rekan dan masyarakat yang ingin belajar meditasi dan mempunyai masalah tentang mental, insomnia, bahkan kecanduan narkoba, kami sangat terbuka sekali untuk umum. Dan kami tidak memandang golongan, usia, suku, agama, ras. Karena meditasi ini sangat signifikan sekali untuk pembentukan mental kita. Untuk sementara itu yang bisa kami jelaskan. Oke, terima kasih Bapak Taufi Sonata. Ya, bisa jadi kita bilang beliau ini senior meditasi kita ya. Mungkin Pak Taufi kalau boleh ditanya, sudah berapa lama mengenal guru pembimbing Bante Gunasiri? Kebetulan saya mengenal dari 2014 ya dengan Bante, karena
Saya sangat tertarik sekali dengan meditasi ini. Kenapa? Karena saya ingin melihat diri saya. Awalnya seperti itu. Karena buat saya ini penting sekali. Pentingnya kenapa? Kalau saya membawa jalan hidup saya ini, sementara saya tidak bisa mengatasi di dalam diri saya, bagaimana saya bisa mengatasi jalan hidup saya? Itu sebetulnya yang paling mendasar kenapa kok saya harus mencari dan belajar meditasi. Sehingga ketika awal-awal saya belajar meditasi yang dibimbing oleh Yang Mulia Bante ini sangat berpengaruh besar dalam kehidupan saya. Dan selama 2014 sampai sekarang saya masih konsisten untuk melatih diri karena saya mendapatkan manfaatnya yang luar biasa dan ini akan kami bagikan kepada seluruh masyarakat, kepada semuanya. Bahwa meditasi ini sangat penting untuk merubah kehidupan seseorang menjadi lebih baik. Ya, luar biasa ya, berarti beliau ini sangat senior para pemirsa ya. Beliau sudah memiliki 7 tahun pengalaman meditasi dan pastinya sudah banyak yang beliau bisa sharing ke kita semua dan beliau bisa membimbing kita semua ya. Jadi lokasi di Jalan Dempo Dalam tadi ya Pak Tofi ya. Nah oke, Bante mungkin selaku pembimbing mungkin kita bisa sedikit mempraktekkan cara meditasi Bante ya, sehingga para pemirsa bisa mengikuti dari rumah Bante. Ya. Silakan Bante. Tadi kan udah Bante uraikan mengenai apa efektivitas dari meditasi aktif jasmani itu mengatasi yang disebut pikiran, segala bentuk pikiran, termasuk kecanduan itu sendiri. Nah, gimana caranya itu untuk mengenai cara prakteknya itu para pemirsa, postur tubuh itu sangat penting. Jadi kedua kaki itu diratakan, jadi jangan ditindih. Seperti kalau bisa ini ya Bante. Dirata. Diusahakan perut kempes dan dua tangan itu kalau bisa ditaruh di atas. Artinya di atas pusar. Kenapa tangan kita ini pendek? Kalau kita terlalu di bawah, kita itu badan ditarik oleh tangan. Nah, untuk itu kita harus tegak dada busung. Jadi kita harus senantiasa jaga postur tubuh tembang. Pertama. Yang kedua, kesadaran kita ini selalu jaga ke jasmani. Artinya kita selalu aktif ke jasmani, maka disebut sistem aktif jasmani. Kesadaran itu tahu. Tahu itulah kamu harus tahu ke postur tubuh Anda. Yaitu ketika Anda duduk, kamu tahu postur duduk Anda. Ada langkah 1, 2, 3 yang Bante sudah rumuskan. Tapi kalau Pak Mansur mau tahu lebih jelas, Anda bisa buka di YouTube Bante dengan judul Bahagia dalam Vipassana itu. Dia akan di situ ada keterangan tentang langkah-langkah 1, 2, 3. Nah, untuk itu kesadaran kita misalnya langkah 1 itu buat postur tubuh biar selalu tegak. Kalau langkah 2 itu kecenderungannya itu adalah mengatasi yang disebut banyak pikiran, perasaan, ketidaksukaan atau kebencian, kemarahan dan sebagainya. Kita cuekin dia, kita sibuk ke perut kempes, dada busung, tahan nafas itu. Perhatikan duduk-duduk. Nanti dia akan lenyap. Maka dari awal Bante sudah bilang praktek itu penting. Nah, cara praktek itu postur tubuh dijaga, kesadaran kita senantiasa aktif ke jasmani. Jadi bukan ke pikiran. Kalau pikiran muncul rumah tangga lah dan sebagainya itu kan pikiran. Nah, ketika fisik muncul sakit, saat muncul sakit, kita harus lihat irama sakitnya. Misalnya sakit, bertambah sakit, bertambah sakit. Iramanya, jangan masuk ke rasa sakit. Karena kalau kita masuk ke rasa sakit, kita udah terjebak di dalam pikiran. Contohnya, kalau sakit itu diibaratkan seperti kompor ya. Kalau kompor api kan, kita kalau tangan ke kompor, tentunya kita kebakar. Nah, bagaimana? Harusnya kita dari jauh mengamati, oh kompor ini apinya misalnya kuning, merah, dia besar atau kecil, cukup hanya mengenai perubahan-perubahan sakit itu sendiri. Nah, ini satu harus dilakukan dengan praktek langsung. Kalau hanya Anda hanya cuma mendengar aja tanpa Anda imbangin dengan praktek, tentunya para pemirsa tidak akan merasakan efektivitas dari praktek meditasi. Mungkin pada para pemirsa baru mulai. Nah, kalau baru mulai,
pelan-pelan. Nanti satu saat Anda akan ketemu. Yang penting pengertian-pengertian dasar itu sudah terpegang. Demikian. Pengertian dasar sudah kepegang ya. Oke, baik Bante. Nanti sebelum kita praktek ya Bante ya, kita akan tetap di layar televisi Anda karena kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Masih bersama kami di Mimbar Agama Buddha dengan tema mengatasi kecanduan dan insomnia melalui meditasi. Ya baik Bante, tadi pengertian yang sangat baik ya Bante jelaskan mengenai postur tubuh, badan harus tegak, tangan harus dekat perut, dan kaki harus rapat. Mungkin boleh kita memberi sebuah praktek langsung ya. Mungkin saya minta izin kepada Bapak Taufik Sonata ya selaku senior dan mentor. Kami persilahkan untuk memberikan sebuah contoh meditasi. Ya, mungkin Bante silahkan dideskripsikan lagi Bante. Nah, coba lihat dengan Pak Taufik ini ya. Jadi kaki dirata dulu, kaki ini rata. Jadi kedua tangan ini Anda harus dekat di daerah pusat, lalu tangannya jangan dijepit. Jadi harus agak lebar, dada dibusungkan. Nah, ini postur tubuh yang disarankan. Lalu sekarang langkah keduanya itu ya aktif tubuh itu kesadaran ini. Nanti pasti dia akan muncul, contohnya misalnya tentang fisik sakit atau baal. Dan kadang-kadang bisa muncul perasaan-perasaan atau ngantuk dan sebagainya. Nah, itu berarti kita ada dua hal hambatan yang kita harus atasi. Nah, untuk fisik kita cukup lihat irama sakitnya. Kalau untuk mental tentunya kita harus yakin pakailah langkah dua, yaitu untuk kempes. Selalu harus dikempesi, dada dibusung. Nah, tahan nafas, nanti dia akan selesai. Nah, ini perlu para pemirsa juga harus tahu bahwa tubuh kita ini semua sumber dari penyakit. Mental kita adalah sumber kekotoran batin, yaitu keserakaan, kebencian, delusi yang selalu ada. Nah, mungkin demikian cara praktek seperti ini. Ya, jadi saya menambahkan ya Bante ya. Berikut yang Pak Taufik praktekkan itu tadi saya ulangi, postur tubuh harus tegak, kaki tidak saling menindih dan kepala tegak. Ya, terima kasih Pak Taufik atas bimbingannya langsung ya. Oke, baik Bante. Tadi kan kita kan sudah melihat postur tubuh yang tegak ya Bante ya. Nah pertanyaan gini Bante, ada orang yang badannya duduk, tapi pikirannya pergi kemana-mana Bante. Itu yang pertama yang mau saya tanya. Kedua, niat dan motivasi. Lebih baik kita bermeditasi itu untuk apa Bante? Nah ini mungkin para pemirsa juga harus tahu. Silakan. Jadi yang pertama itu badan di sini, pikiran lari kemana. Yang kedua, tujuan dan niat meditasi Bante. Silakan Bante. Tadi dari awal kan Bante udah bilang kesuksesan itu ada di pribadi para yogi sendiri yang datang mau praktek itu. Itu yang paling penting satu. Dia ada niat. Bante selalu menjelaskan tentang ini. Memang kita akui yang datang itu kadang-kadang bervariasi ya. Ada yang memang lebih mahir, artinya kesadaran lebih tinggi, jadi sangat gampang saya Bante jelasin, dia gampang menangkap. Tapi ada kelompok orang, dia datang dijelasin berpuluh kali pun dia nggak bisa masuk-masuk. Nah ini biasanya agak sulit. Ya, seperti itu Bante. Nah, tipe orang ini memang sulit, jadi nggak bisa main rata sih. Kadang-kadang dia faktor usia juga, ada yang datang udah penyakit berat, baru datang cari. Nah, itu juga suatu problem. Jadi maka para pemirsa saya sarankan sedini mungkin Anda latih meditasi jauh lebih baik, lebih siap. Nanti ke masa depannya nggak terlalu sulit. Baik terhadap fisik tidak lebih sehat, mental lebih terjaga sehingga Anda lebih berkualitas hidup Anda. Nah ini masalahnya di sana. Jadi kadang-kadang ada yogi datang, dia meditasi, tapi dia tutup mata, memang duduk tegak. Tapi pikirannya kemana-mana, contohnya,
mikir di rumah lah, anak saya bagaimana lah, apalah banyak, atau bisnis saya atau apa-apa. Itu bukan meditasi lagi, itu artinya dia meditasi pikiran. Ini orang ini harus dicegah itu. Kadang-kadang harus perlu kita selalu ada dialog, diskusi sama para yogi, para praktisi. Memang tipe-tipe orang itu ada. Jadi nggak main rasa. Kalau dia ada niat, saya yakin dia pasti efektif. Ya Bante, ini menarik ya Bante. Jadi kita kembali lagi ke niatnya Bante ya. Nah oke Bante, ini menarik untuk dibahas untuk para pemirsa juga. Pertanyaan ada seperti ini Bante. Bagaimana yang disebut dengan meditasi benar dan bagaimana yang disebut dengan meditasi yang salah Bante? Karena kan banyak orang yang menafsirkan meditasi itu bermacam-macam di pemirsa TV ini Bante. Mungkin supaya mereka memiliki pandangan benar. Seperti apa Bante? Silakan Bante. Meditasi ada dua macam ya. Satu disebut meditasi salah, satu disebut meditasi benar. Meditasi salah itu artinya dia cenderung mengharapkan makhluk masuk dia. Dia tidak berusaha sendiri. Dia tutup mata, tapi dia dalam hati meminta untuk supaya makhluk masuk. Nah, itu meditasi salah. Itu yang tidak akan membawa kita apa-apa. Kita hanya sebagai alat aja oleh makhluk itu. Tapi kalau kita yang Bante ajarkan ini adalah meditasi, ya tentunya dari apa yang Buddha ajarkan, yaitu meditasi benar sama samadhi, yaitu ada terdiri dua kelompok yang disebut samatha dan vipassana. Keduanya hanya beda di objek. Kalau samatha dia lebih cenderung kepada objek di mana objeknya itu bersifat tidak ada kaitan dengan gudang kama. Sedangkan vipassana itu dia langsung berkaitan dengan gudang kama. Nah, kita tahu semua para pemirsa, gudang kama ada di seluruh bagian kulit tubuh kita. Maksud bagian kulit tubuh itu ada nama rupa, di situ ada gudang kama. Makanya Bante mengatakan kalau Anda aktif jasmani itu jauh lebih efektif dibandingkan Anda pakai objek lain. Jadi memang meditasi itu bukan masalah metode. Kalau saya Bante mengatakan dari pengalaman Bante itu bukan masalah metode. Masalahnya adalah pengertian. Buddha udah bilang meditasi itu gampang asal kamu mengerti dulu, mengerti tentang sifat dasar dari kesadaran. Kan tadi Bante udah bilang sifat kesadaran dari kita ini adalah dia aktif dan netral. Sedangkan sifat dasar dari pikiran itu dia aktif tapi kuat. Nah, kalau jasmani sifat dasarnya apa? Dia itu pasif dan netral. Karena kita tahu aktif dan pasif itu bagaikan kayak magnet. Kalau magnetnya sama kutub, tentunya saling menolak. Jadi dia objek yang nggak cocok. Apalagi dia kuat seperti pikiran. Pikiran dia itu aktif sama aktif sudah saling menolak. Tapi karena dia lebih kuat, maka kita dikuasai. Ketika kita pikiran itu menguasai kita udah lenyap, biasanya kita muncul penyesalan. Itu salah satu contoh penolakan. Tapi kalau kita aktif ke jasmani itu saling mendukung mengkait. Jadi maka Bante selalu mengatakan meditasi bukan karena metode, lebih tepat karena pengertian. Lalu kalau pengertian sudah baik, tentunya kita akan fokus ke perhatikan di mana objeknya yang bersifat dasarnya tidak bertabrakan. Nah, demikian. Ini menarik ya Bante. Tadi Bante bilang bahwa yang membuat seseorang itu berbeda antara meditasi yang benar dan salah adalah pengertian Bante, pengertian benar. Mungkin Bante boleh deskripsikan lebih detail Bante, apa yang disebut dengan pengertian benar Bante menurut ajaran agama Buddha Bante. Silakan Bante. Pengertian benar tentang kesadaran. Bahwa kesadaran itu dia mempunyai ciri-ciri khusus ya. Ciri-ciri khusus kesadaran itu tahu. Dan itu cerminan diri kita. Apa yang kamu tahu itulah kesadaran. Nah, ini pengertian pertama, yaitu ciri-cirinya. Kalau ciri-ciri dari pikiran ya cenderung dia membutuhkan kesadaran. Kenapa? Coba kita lihat sendiri. Kalau mayat kalau tidak akan muncul ngantuk, bosan. Kenapa? Mayat itu tidak punya kesadaran. Sedangkan yang masih hidup punya kesadaran, dia biasa muncul banyak pikiran, ngantuk, bosan. Nah, itu dia adalah ciri-ciri dasar dari pikiran. Nah, untuk itu kita tahu dengan ciri-ciri ini. Kalau kita udah tahu, maka itu memang disebut benar. Artinya kamu bisa tahu ini, oh sifat dia ini kayak gini. Kalau gitu kita jangan ke sana. Nah, demikian mungkin seperti itu. Mungkin apakah saya boleh penilainya seperti ini Bante? Misalnya ini HP ya,
warnanya hitam. Misalnya saya tahu ini warna hitam ya Bante ya. Tapi kalau saya sudah menilai, oh HP ini bagus, HP ini jelek, lambat, apakah itu disebut dengan pikiran Bante? Ya itu disebut. Kalau kita menilai sesuatu objek itu disebut pikiran. Kalau kita cuma cukup tahu itu, maka itu disebut kesadaran. Oh berarti tahu dia lebih ke fungsinya. Oh Ya, tahu aja ini HP. tahu aja. Tapi kalau kita semua wah ini jelek, ini bagus, itu berarti pikiran Bante. Nah, itu ya? udah pikiran. Oke Bante, baik Bante. Biasanya begini Bante, pengertian benar pasti akan membentuk usaha yang benar Bante. Ya. Nah mungkin Bante boleh jelaskan mengenai apa tuh usaha benar dan itu sebagai kesimpulan kita juga mengenai acara pada hari ini. Silakan Bante. Usaha benar itu artinya kita akan memperhatikan. Sedangkan kita yang disebut usaha benar, perhatian benar itu semua di kesadaran. Jadi kesadaran sudah benar, tentunya dia akan memberi suatu pengertian yang baik, usaha yang baik dan sebagainya, itu semua datang dari kesadaran. Contoh, kita ada suatu konsentrasi atau perhatian yang baik, itu kan semua dari kesadaran. Jadi konsentrasi atau kesadaran, perhatian itu semua di kesadaran. Jadi kesadaran sudah baik, tentunya nanti usaha jadi baik. Kesadaran sudah baik, pasti usaha jadi baik. Pasti jadi baik. Ya, para pemirsa, ini sungguh menarik ya. Meditasi ya akan langsung membenahi pikiran kita ya. Jadi meditasi itu menghasilkan meta, cinta kasih, karuna, belas kasihan, mudita, ikut berbahagia, UPK, keseimbangan batin. Dan hasil dari meditasi ini akan membentuk pandangan benar seperti Bante bilang. Dari pandangan benar akan membentuk yang namanya pengertian benar. Pengertian benar akan membentuk konsentrasi dan usaha benar. Oleh karena itu, tetap di layar televisi Anda karena kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Masih bersama kami di TVRI Mimbar Agama Buddha dengan tema mengatasi kecanduan dan insomnia melalui meditasi. Ya baik Bante, itu tadi kita sudah bahas ya Bante ya, di mana ada pikiran benar, pasti ada pandangan benar, pengertian benar dan usaha yang benar ya. Oke, kita akan masuk ke sesi pertanyaan. Kita akan membuka satu pertanyaan ya, bagi yang ingin bertanya kami persilakan. Bante, saya mau tanya, ada orang yang suka meditasi tapi egonya dan kemarahannya bertambah. Ya, terkadang kan gini, ada orang itu kan kita lihat nih, misalnya dia suka ke wihara, dia suka latihan meditasi, tapi orangnya malah tambah marah-marah Bante, maaf, dan kadang-kadang orangnya hanya mementingkan sendiri, jadi ada keluarganya yang tidak terurus Bante, ya ada gitu kan. Menurut Bante bagaimana pandangan menurut Bante seperti itu? Kalau dengan kasus demikian, sebenarnya orang itu kurang banyak meditasi. Walaupun dia bilang dia meditasi, mungkin dia meditasi cuma asa-asa aja. Jadi dia masih belum masuk ke titik yang disebut yang kita harapkan. Dia harus sampai ke titik yang disebut insight. Kalau dia udah insight, dia akan lebih mantap dibandingkan orang yang belum. Nah, tentunya kalau ke dalam kehidupan sehari-hari, dia pasti akan terseret semua bentuk-bentuk pikiran dan perasaan. Dan kita para pemirsa harus paham juga bahwa di bawah sadar kita ini kerekam masa-masa lalu itu dia selalu akan muncul. Nah, di situ karena kekurangan meditasi kesadarannya belum meningkat yang sesuai yang memadai, tentunya dia akan seperti itu. Maka saya saran para pemirsa, meditasi pun jangan tanggung, kalau mau latih agak yang intensif. Dari pengalaman Bante, biasanya orang suka keluar masuk dalam center Bante yang di Bakom ini. Kadang dia praktek cuma berapa hari, dia pulang lagi, nanti datang lagi, berapa pulang lagi. Tentunya efektivitas itu tidak sebaik dengan orang yang agak retek, agak panjang, beda. Jadi tentunya saya saran supaya kasus ini tidak akan terjadi di keluarga Anda, cobalah beri kesempatan kepada anggota keluarga itu praktek agak lama. Saya rasa sih nggak ada yang rugi ya dari segi itu. Oke, demikian. Ya, bagaimana? Apakah jelas sudah? Ya.
Tapi ini, ya terima kasih Bu Endang. Tapi ini menarik ya Bante. Tadi Bante bilang bahwa orang itu ada yang kurang intensif ya Bante ya. Berarti dia hanya sekali-sekali. Berarti apakah meditasi itu seperti membangun otot Bante? Jadi nggak bisa sehari. Kan ada orang kan yang dia pikir sehari, wah dia merasa seperti tercerahkan Bante ya. Apakah seperti itu Bante? Apakah harus terus berkesinambungan dan kira-kira menurut Bante berapa lama sebaiknya Bante? Ya itu kalau masa berapa lama kita nggak bisa menentukannya. Itu tergantung kepada para yoginya. Kalau para yogi, para pemeditatornya itu dia datang dari kesadarannya sangat rendah dan fisik yang sangat banyak masalah, biasanya dia butuh waktu yang panjang. Tapi kalau bagi yang dia datang dengan kesadaran sudah cukup memadai, biasanya dia memang untuk pengendalian diri jauh lebih efektif. Nah, jadi tergantung kepada para yogi yang datang. Kalau dia memang tujuannya hanya untuk menyembuhkan, ya dia nggak usah lama. Contohnya pernah ada satu ibu datang dari Malang, dia tuh saraf terjepit, tapi dia datang hanya untuk menyembuhkan. Lalu dia datang, dia tanya, Bante boleh nggak saya meditasi sini? Saya bilang boleh aja, siapapun boleh, walaupun tidak ada latar belakangnya. Yang penting ibu ada niat. Dia datang dengan penuh niat bahwa dia bisa sembuh melalui meditasi. Pada saat itu dia muncul sakit, Bante selalu mengatakan, Anda harus lihat fisik sakit itu, lihat irama sakit. Saat itu dia berapa kali, 1 jam, 2 jam, nggak lenyap. Bante nggak lenyap. Bante tanya dia aja, mau sembuh nggak? Mau Bante. Mau, duduk agak lama. Tapi dia nurut, dia besar. Akhirnya dia berselang berapa, nggak sampai 10 hari, 2 minggu gitu, dia terselesaikan saraf terjepit itu, dia sembuh. Padahal dia mengatakan, Bante teman-teman saya yang banyak ke operasi, banyak yang nggak selesaikan karena memang saraf itu agak sensitif ya. Ini salah satu contoh para yogi, kalau dia datang dengan niat yang baik, dia akan dapat hasil. Dan cenderung dia sekarang berubah besar, termasuk terhadap suaminya, terhadap anaknya, dia cenderung lebih penyabar. Jadi saya sih tergantung si para yoginya yang datang. Demikian. Oke, Bante. Menarik ya Bante ya. Tadi itu sudah cerita yang banyak mengenai bagaimana penyuh meditasi Bante. Tapi saya ada sedikit penasaran Bante. Tadi Bante kan bagaimana ya? Kalau mungkin ada pemirsa mungkin penasaran bertanya seperti ini. Kalau dia tidak meditasi, dia tidak sakit Bante. Tapi kalau pas dia lagi meditasi, muncul sakit. Bagaimana pengertian yang baik untuk para pemirsa seperti itu Bante? Tadi kan Bante dari awal sudah bilang bahwa fisik kita ini sudah adalah sumber penyakit. Kenapa dia disebut sumber penyakit? Karena semua bentuk-bentuk karma sudah terbentuk di dalam tubuh kita. Sedangkan pikiran dia muncul dari masa lalu, tapi dia belum terbentuk. Ketika dia muncul dalam kehidupan hari-hari, misalnya marah lah, pingin perasaan-perasaan tidak suka lah, atau termasuk ngantuk lah, bosan dan sebagainya, itu kan dia baru muncul dari bawah sadar. Sedangkan tubuh dalam kehidupan hari-hari 6 indera terbuka, sehingga secara tak langsung pikiran itu merusak tubuh kita, sehingga tidak heran maka tubuh itu adalah sumber penyakit. Kenapa disebut sumber penyakit? Karena kita tidak pernah mau mentor dengan meditasi 6 indera tertutup itu. Lalu ketika dia datang mempraktek meditasi, dia harus siap. Nanti visi apapun yang muncul, dia harus sadari sampai dia lenyap. Dia akan menyembuhkan. Maka meditasi itu dia termasuk uniknya. Kenapa Bante mengatakan unik? Dan dia itu seni juga. Seni dalam arti seorang pemeditator, dia harus seperti seni. Contoh ya, seni pahat batu. Seni pahat batu itu, kalau dia memahat sesuatu batu, mau bentuk satu patung, dia butuh suatu kesabaran, ketelitian. Demikian meditasi itu dia harus teliti, apa yang dia harus lihat, apa yang dia harus dengan kesabaran, nggak bisa buru-buru. Karena nanti yang hadapi itu dia ada yang keras, ada yang lembek, ada yang apa. Itu mau membentuknya satu patung itu dia perlu seni. Uniknya kenapa Bante mengatakan dengan kesabaran kita, dengan kita perhatian teliti,
dengan apa objek yang kita perhatikan dengan teliti seperti seni batu ini, termasuk seni lukis. Seni lukis juga harus butuh sabar, dia baru terinspirasi. Nah, meditasi itu nggak beda sama seperti seni. Lalu kenapa disebut unik? Uniknya itu dengan sadari dan catat. Sadari catat secara berkesinambungan, ternyata dia bisa berangsur-angsur menyembuhkan fisik kita dari yang tidak baik menjadi lebih baik. Nah, ini bahwa meditasi itu adalah seni dan unik. Jadi menarik ya Bante. Jadi meditasi itu adalah sebuah seni dan meditasi itu unik ya Bante ya. Nah Bante, kan pertanyaan unik karena hasilnya. Unik hasilnya. Kalau seninya ya, itu bagaimana dia cara melakoninya. Waktu saat dia melakoninya itu dia harus sabar, lembut, dengan tekun, dan dia harus penuh dengan perhatian yang baik, dengan penuh teliti satu persatu, sehingga dia akan menghasilkan suatu hasil karya yang luar biasa. Berarti seni itu dia bagaimana melihatnya, unik itu adalah hasilnya. Hasilnya, uniknya. Oke, baik Bante. Kan kalau misalnya kita meditasi Bante, ini adalah berarti ini adalah obat ya Bante ya. Mungkin pertanyaan terakhir ini bisa sebagai kesimpulan, bagaimana dengan vitamin obat Bante? Nah, menurut Bante, apakah meditasi ini obat yang paling mudah di atas semuanya Bante? Silakan Bante. Kadang kan orang kan suka minum vitamin ya, katanya kurang suplemen tubuhnya ya, silakan. Sebenarnya yang disebut obat itu kan menyembuhkan. Tapi kalau di dalam meditasi yang bisa menyembuhkan kita itu adalah kesadaran, menyadari catat semua fenomena yang muncul, itulah obatnya. Jadi bisa dikatakan itu sebagai obat. Jadi bukan obat benaran, tapi dengan kesadaran perhatian, dengan kita ketelitian, itulah disebut obatnya. Jadi tergantung kepada si yoginya. Kalau si yoginya dia penuh dengan seni, dengan pelan, dia perhatikan, dia teliti, dia dengan kesabaran, saya yakin dia pasti menghasilkan satu hasil yang baik. Nah, disitulah yang saya Bante simpulkan bahwa meditasi itu adalah seni. Seni artinya para pelaku meditasi atau yogi yang datang, dia harus dengan sabar, tekun, teliti, dan dengan penuh perhatian, maka dia akan dapat hasil. Uniknya, dengan penelitian yang dengan dia pelan-pelan, akhirnya dari yang keras bisa sampai dia lembut, sampai dia lenyap. Nah, inilah yang itu uniknya. Bahkan dia bisa menyembuhkan fisik, mental kita jauh lebih percaya diri, lebih damai, lebih tenang, lebih kita dalam kehidupan sehari-hari, baik terhadap keluarga maupun masyarakat, Anda cenderung bisa membawa dengan penuh kedamaian. Iya, meditasi ini luar biasa ya. Oleh karena itu para pemirsa semua ya, seperti kita dengar bahwa meditasi menghasilkan diri kita menjadi lebih tenang, lebih damai, lebih sehat, lebih bahagia, lebih bijaksana, lebih berkualitas hidupnya, dan banyak hal positif yang pasti terjadi dalam hidup kita. Oleh karena itu ya, silakan datang lihat dan buktikan. Di sini ada senior kita juga yang sudah mempraktikkan meditasi ya. Oleh karena itu kami segenap kru kerabat kerja TVRI undur diri dan sampai jumpa di Mimbar Agama Buddha berikutnya. Namo Buddhaya.